Pemerintah bersikeras tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember meski di masa pandemi COVID-19. Masa kampanye tengah berjalan sejak 26 September hingga 5 Desember. Namun sangat disayangkan kegiatan kampanye ini dilakukan di kondisi kekhawatiran masyarakat akan penyebaran COVID-19. Dan berikut laporan tim Delik RCTI. Pemerintah bersikeras menjalankan pilkada serentak pada 9 Desember, meski di masa pandemi COVID-19. Pilkada serentak ini akan dihelat di 270 daerah, yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada ini seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 daerah karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. Pilkada juga tak lepas dari masa kampanye. Dilihat dari jadwal resmi KPU, masa kampanye tengah berjalan sejak 26 September hingga 5 Desember. Namun sangat disayangkan kegiatan kampanye ini dilakukan di kondisi kekhawatiran masyarakat akan penyebaran COVID-19. Silakan bubar, jangan berkerumun. Tolong patuhi protokol kesehatan. Silakan bubar. Silakan patuhi protokol kesehatan. Ini bukan kampanye di sini. Sebelumnya, awal September pada jadwal pengundian nomor urut, puluhan masa pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa, dibubarkan petugas karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Berkerumun dan berjoget sambil mengusung nomor urut calon serta tidak menjaga jarak. Sesuai peraturan KPU, pasangan calon dilarang membawa massa saat pengundian nomor urut untuk mencegah penularan virus corona. Tidak, maka semua pakai masker. Tidak ada yang pakai masker, coba cek. Tidak ada yang tidak pakai masker. Di Makassar, Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Makassar menemukan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pada proses pendaftaran paslon kepala daerah ke kantor Komisi Pemilihan Umum. Tidak memakai masker, tidak memakai kaos tangan, dan tidak menjaga jarak menjadi indikasi tidak patuhnya protokol kesehatan. Hal ini menjadi kekhawatiran terjadinya klaster COVID-19 di masa pilkada. Terjadi ledakan. Kapan kita rasakan? Tunggu 2-3 minggu ke depan. Bukan dalam waktu 1-2 hari ini, 2-3 minggu ke depan akan kita tahu. Kalau makin meledak ini berarti ini adalah klaster pilkada. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Medan masih menemukan pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye hari pertama. Pada peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang pilkada dalam kondisi COVID-19 sudah mengatur pertemuan tatap muka hanya dibatasi 50 orang. Inilah kondisi kampanye tatap muka dari dua pasangan calon wali kota Medan, Bobi Nasution dan Aulia Rahman, serta Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Jumlah massa yang lebih dari 50 orang serta tidak adanya aturan jaga jarak di dalam ruangan. Bawaslu Kota Medan memutuskan memberikan peringatan tertulis kepada kedua pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran kesehatan. Bawaslu Kota Medan memberikan peringatan tertulis terhadap kedua paslon yang mana hasil pengawasan dari jajaran kami itu yang kami terima dan telah kami kaji dan kami putuskan untuk memberikan teguran tertulis. Kondisi ini diperparah dengan beredarnya video yang menunjukkan kampanye salah satu paslon Sidoarjo mengadakan kampanye dengan mengadakan panggung musik yang tidak menerapkan protokol kesehatan hingga berkerumun. Warga yang tergabung dalam Lembaga Independen Pemantau Pemilu melaporkan salah satu paslon ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kami melaporkan terkait video viral itu untuk kami kawal ketat. Artinya tujuan untuk Sidoarjo lebih baik. Paslon berapa, Pak? Paslon berapa itu yang dilaporkan hari ini? Itu paslon nomor 1 ya. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa, Pak? Itu video terkait yang mana? Video terkait terkait mengabaikan protokol kesehatan, terkait masalah izin keramaian, ada komunitas banyak tidak pakai izin dan sebagainya, itu terjadi di Kecamatan Wonayu. Kondisi kampanye yang tidak kondusif dianggap sangat rentan akan munculnya klaster COVID-19 di masa kampanye. Bahkan KPU dan Bawaslu telah melayangkan teguran kepada beberapa pelanggar di masa kampanye.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu mencatat sejumlah pelanggaran saat masa kampanye pemilihan 2020. Pelanggaran administrasi antara lain didominasi oleh praktik politik uang, pelanggaran netralitas anggota TNI dan Polri, pelanggaran mutasi jabatan oleh petahana dan pelanggaran melalui media sosial oleh PNS yang mendukung paslon tertentu. Selanjutnya, pelanggaran atas protokol kesehatan diantaranya simpatisan yang hadir melebihi kapasitas yang ditentukan undang-undang, tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini telah dijelaskan dalam peraturan KPU tentang pelaksanaan kampanye, hanya saja seakan luput dari pelaksana pilkada di lapangan. Kegiatan yang melibatkan banyak orang itu ditiadakan seperti lomba, konser, rapat umum yang mungkin selama ini dilakukan, ini tidak boleh dilakukan kembali. Pandemi COVID-19 tidak menghambat berlangsungnya pilkada serentak yang akan dilaksanakan akhir tahun ini. Protokol kesehatan ketat saat proses pemilihan di TPS juga dilakukan demi berlangsungnya pilkada 2020 aman dari penularan COVID-19.